Ibu sekalian, inilah kegiatan kita yang akan dilaksanakan eh, selama beberapa hari bersama saya. Bapak Ibu, saya coba tampilkan di layar itu, inilah pola PPG kita. Ini pola PPG kita selama ini. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah ada di bagian merah ini yang saya tunjuk. Di bagian pengembangan eh, perangkat pembelajaran. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk di area ini. Nanti kita akan banyak berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait eh, apa apa yang akan kita diskusikan di kesempatan hari ini. Ya, jadi kita di sini ya. Ini ya. Ini kegiatan kita ada di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, masih ada tempat beberapa kotak yang harus ini terakhir Bapak Ibu sekalian di sini. Ketika mengikuti UKIM dan UUP ya di kegiatan UKM PPG uji kompetensi eh, mahasiswa pendidikan profesi guru ini di akhir. Nah, kita itu ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ini nanti Bapak Ibu sekalian bertemu dengan saya itu kurang lebih 12 hari ditambah dengan 8 hari, 20 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian bertemu saya 20 hari. Nanti kita akan diskusi banyak dengan Bapak Ibu sekalian tentang karya ini, tentang perangkat pembelajaran. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, eh, ya ini kita ya, ini di PPG kita, PPG kita di bawah Kementerian Agama itu ada 96 hari. Ya. Nah, kemudian apa nanti yang berbeda? Kita masih di kategori K1 Bapak Ibu, sehingga waktunya hanya sekian. Tetapi nanti ada kawan kita, ada sahabat kita yang di K2 itu mereka akan belajar sekitar 130-an hari. Jadi lebih lama dari Bapak Ibu sekalian. Nah, baik. Saya sampaikan di awal ada rasionalisasi tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Rasionalisasi pengembangan perangkat. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka, maka saya akan minta Bapak Ibu sekalian di sekolah, di madrasah Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu? Kita belum, Pak. Yang di Belum ya? tempat saya, ya. Baik. Kalau Bapak Ibu sekalian belum, maka mulai sekarang saya akan minta ke Bapak Ibu sekalian untuk mencari atau di kelas yang lain, di guru yang lain, itu yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, karena nanti perangkat pembelajaran yang akan kita susun adalah perangkat pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Pak, gimana contohnya? Ya, nanti contohnya saya coba berikan. Baik, inilah Bapak Ibu sekalian secara prinsip bagaimana kurikulum Merdeka. Ya, jadi kurikulum Merdeka sebenarnya hanya ada 4 komponen. Kalau kita lihat di sini ya, dari sisi eh, filosofis, bagaimana kurikulum Merdeka itu sendiri, kemudian bagaimana dari sisi pembelajaran, kemudian bagaimana dari asesmen, dan bagaimana ini yang baru. Kalau asesmen sama dengan kurikulum sebelumnya kita kenal evaluasi ya. Di pembelajaran samalah dengan kurikulum sebelumnya. Di kebijakan juga sama karena itu di kurikulum sebelumnya juga ada yang perihal yang demikian. Nah, tetapi yang berbeda ini mungkin yang di sini. Yang P5 P2RA ini yang kita kenal dengan namanya modul project. Jadi ini kita kenal dengan namanya modul project. Modul project inilah yang mungkin berbeda dengan apa yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian,
ini alur. Jadi kalau kita ada belajar kurikulum Merdeka, yang pertama memahami tentang garis besar kurikulum Merdeka. Yang kedua tentang pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga tentang pengembangan kurikulum operasional madrasah. Nah, ini yang tugas hari ini, KOM namanya. Ya. Kemudian yang keempat adalah memahami pengembangan proyek penguatan P5 dan rahmatan lil alamin itu, yang P2RA. Nah, bagaimana operasionalnya Bapak Ibu sekalian? Oke, Bapak Ibu sekalian mulai sekarang harus punya dokumen-dokumen ini biar gampang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian wajib punya dokumen-dokumen ini Bapak Ibu. Ini dokumen-dokumen ini silakan Bapak Ibu sekalian download ya, biar memudahkan nanti Bapak Ibu sekalian belajar. Ya. Tinggal di ini silakan dipoto kemudian ini di-download aja. Ya. Ini di-download. Kalau yang dari sini Bapak Ibu sekalian, ini yang dari nomor ini ya sampai di sini ini sudah ada contohnya di websitenya Kemenak. Namanya Sikurma. Ini silakan masuk ke website ini nanti Bapak Ibu sekalian akan bertemu. Ini saya tulis. sikurma.kemenak.go.id. Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Ini webnya. Kelihatan. Ya, sikurma.kemenak.go.id. Ini Bapak Ibu sekalian bisa ngambil yang data yang ini ya, yang dari KMA ini. Di sana sudah disediakan Bapak Ibu. Kalau yang ini sudah disediakan, yang KMA ini. Dari sini sampai di sini itu ada semuanya di sana. Di website ini. sikurma.kemenak.go.id. Nah, mulai sekarang silakan Bapak Ibu sekalian mencoba untuk mencari data ini. Ya. Ini dari KMA 347 tahun 2022. Bahkan nanti Bapak Ibu sekalian, kalau yang terkait dengan teknis penyusunan perangkat itu ada di sini, Pak. Nih, sudah ada contohnya ini. Nih. Bahkan ada contoh panduan penyusunan KOM. Ya kan? Yang tugas hari ini Bapak Ibu, ini ada KOM. Nah, kalau yang panduan ini Bapak Ibu, ini ada dua. Ini beda kalau ini untuk yang selain RA. Kalau ini untuk yang RA. Ya. Ini untuk yang RA. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti tinggal mencari mana yang sesuai dengan Bapak Ibu. Ini ya. sikurma.kemenak.go.id. Silakan kalau memang sambil mau buka. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang ntar ini saya speakerkan dulu. Ini sepertinya ada yang belum di mute nih Bapak Ibu sekalian. Silakan di mute dulu Bapak Ibu. Sintan ini yang di mute dulu. Ya, ini agenda pertama kita Bapak Ibu. Jadwal awal ini seperti ini ya kegiatan kita. Tetapi ada revisi yang terbaru, maka saya berikan ini tanda. Ini adalah acuan penyusunan perangkat. Ya. Ini acuan penyusunan perangkat. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian juga akan bertemu dengan guru pamong di samping dengan saya. Jadi nanti ada guru pamong yang akan bersama saya untuk membimbing Bapak Ibu bagaimana menyusun perangkat. Baik, ini yang fix Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu. Apa yang dibutuhkan di sini Bapak Ibu? Ini ada revisi tanggal 25 September. Apa yang dibutuhkan di sini untuk Bapak Ibu sekalian adalah penyusunan perangkat pembelajaran. Ya, tanggal penyusunan perangkat pembelajaran. Ya, oke. Coba tadi yang kosmanya sinten? Pak siapa yang kosma?
Yang Kosmania siapa? Pak Ilyas, Pak. Pak Ilyas hadir, Pak Ilyas? Ya, Pak. Baik, Pak Ilyas. Kalau saya coba tanya di kelas ini, Pak Ilyas, Ya, besok Bapak Ibu sekalian punya kewajiban menyusun 2 perangkat modul ajar yang lengkap ya, modul ajar lengkap ya. Itu besok akan dibuat di tanggal 25 Oktober sampai 2 November untuk pembelajarannya, Pak. iya. Pembelajarannya. Kemudian yang kedua itu di tanggal 3 November sampai 11 November. Nah, mulai sekarang ini dibagi, Pak. Ini mulai ini dibagi, kelompok-kelompok ini dibagi. Bapak Ibu sekalian, ada satu kelas berapa orang? 20. 20. Baik, dari 20 mahasiswa itu mengajar di jenjang apa saja? Variasi loh. Ada yang ngajar di MTS. Oke, MI, sekarang SMA, Pak. MI, MTSMA. MI deh. Ya, Tidak ada RA kan? Ada RA enggak? nggak ada. Fikih Nggak ada. saja, Pak. Baik, kalau begitu yang MI dibagi. Yang MI ada berapa? Sampai sekian. Yang MI silakan teman-teman, ada berapa? Saya MI, Pak. Oke, kalau begitu gini, nanti saya serahkan ke Pak Ilyas. Ya, Nanti di grup ditulis yang MI berapa, yang MI siapa saja, dibuatkan di grup Ilyas. ya. MI nomor 1 2 3 4, MTS 1 2 3 4, MA 1 2 3 4 gitu ya. Biar ditulis namanya. Nah, nanti kalau sudah ketemu, saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa mengajar acak. Kalau bisa acak. Jadi jangan yang di MI semuanya kelas 2 umpamanya. Semuanya kelas 4, semuanya kelas 5, jangan. Diacak aja, Pak. Yang MTS, saya ngajar kelas 3, Pak. Nggak bisa, saya harus ngajar kelas 1, kelas 2. Ya silakan. Tetapi kalau bisa semuanya acak. Biar nanti, apa harapannya? Nanti di akhir kegiatan perangkat pembelajaran, kita niatin sodakoh sesama kita. Jadi perangkatnya disilang, diberikan ke kawan-kawannya yang lain. Yang perangkatnya bagus. Semuanya kan nanti akan bagus itu perangkat itu kan. Karena kita revisi, kita review, kemudian diperbaikin lagi, review. Nah, produk perangkat final itu kemudian berbagi di satu kelas ini. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian ketika mau ngajar kelas berapapun, Bapak Ibu sekalian sudah punya perangkat. Ya. Jadi nanti dibagi yang masuk di MI, MTSMA siapa saja. Nah, nanti silakan dicek di kurikulum Bapak Ibu sekalian, tanggal 25 sampai tanggal 2 November temanya apa saja, materinya apa saja. Ya. Yang kemudian untuk yang modul ajar kedua 3 November sampai 11 November. Artinya dalam 1 minggu Bapak Ibu sekalian ini kira-kira yang di sini ngajar materinya apa? Cukup 1. Jadi PPL 1 materi, PPL 1 modul ajar 1 materi, modul ajar 2 1 materi. Ya. Tapi tanggalnya di tanggal ini. Tidak boleh di tanggal yang lain. Untuk apa Bapak Ibu? Karena nanti Bapak Ibu sekalian dari perangkat ini dipakai untuk PPL. Yang dipakai untuk praktik. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian tidak perlu membuat modul baru. Jadi modulnya sudah kita susun mulai sekarang. Sehingga nanti hasil produk modulnya itu menjadi baik. Begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi acuan kita nggih. Ini ya. Ini yang menjadi acuan kita. Ini. Kalau di sini Bapak Ibu sekalian, ini proses menyusun perangkat. Dari proses menyusun perangkat dan direview, kemudian diuji coba di peer teaching. Ini uji coba. Kemudian diujikan di kompre. Ini biasanya yang uji dosen lain. Nah, yang dipakai fix, direvisi, itu nanti akan kita pakai di
PPL 1, modul ajar 1, dan PPL 2. Nah, nanti ada juga tugas ini menyusun proposal P5 dan P2RA. Nah, ini. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Kalau yang lain dia bukan yang ini yang berani. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Ini tidak perlu untuk Bapak Ibu sekalian, karena untuk yang K2. Ya. Baik, di modul. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita akan belajar di sini. Ya. Ini yang nanti akan fokus kita belajar Bapak Ibu. Ini. Ada 11 hal. Kurikulum operasional madrasah. Sudah ada LK-nya. Bagaimana LK-nya nanti? Nanti menyusun CP. Nah, dari 11 ini sebenarnya kalau kita bagi, kalau kita kelompokkan, ada satu kelompok besar ini. Nih. Ya. 1 sampai nomor 8 ini kelompok besar yang dibagi beberapa hal. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dari 1 sampai 8 nanti akan dipakai di sini. Ketika menyusun modul 1 dan modul 2. Ini endingnya di sini sebenarnya. Ending kegiatan kita di sini. Nomor 9, nomor 10, dan nomor 11. Ini sebenarnya ending dari proses pembelajaran di Lokakarya. Jadi menyusun perangkat pembelajaran 2, menyusun modul ajar, kemudian menyusun proyek P5 dan P2RA, kemudian yang terakhir menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Nah, yang nomor 11 dapat dari mana Bapak? Yang nomor 11 ini sebenarnya didapat dari hasil analisis PBL kemarin. Ketika Bapak Ibu sekalian diberikan tugas analisis PBL, problem based learning yang terakhir, itu yang nanti masalah-masalahnya diangkat menjadi proposal PTK. Ya. Jadi ini sebenarnya Bu siapa ini yang Bu Mazuna bisa di mute dulu Bu? Bu Mazuna? Iya Bapak, berdasar bagaimana Bapak? Ini saya numpang Bapak di rumah tetangga ini. Makanya ada bunyi-bunyi. Iya, di mute aja Bu. Mic-nya di mute dulu, di mic. Oh iya, siap Bapak. Ya. Siap Bapak Dosen. Iya, siap. Enggak mau ya, saya mute di sini enggak mau dia. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ya data kita dari KB1, KB2, KB3 lengkap seperti ini. Nanti Bapak Ibu sekalian akan ada LK tersendiri. Nah, kalau saya tadi saya sebutkan ending kita di sini, ini benar, yang berwarna biru nih. Nih. Ending kita di sini Bapak sekalian, ya. Jadi dari awal menyusun sekian banyak, tetapi nanti akan disatukan di sini sebenarnya. Ada modul 2 modul, ditambah modul project, kemudian ditambah proposal PTK. Ya. Ini sebenarnya di endingnya di sini. Nah, baik. Sekarang kita di hari pertama Bapak Ibu, ini kita akan masuk di tugas hari pertama yaitu LK1. Bagaimana LK1? LK1 itu tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kelihatan ya? LK ini kelihatan ke Bapak Ibu? Kelihatan Bapak. Ya oke, inilah tugas kita di LK1 Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian menyusun KOM namanya.
kurikulum operasional madrasah. Ini kalau di sekolah namanya KOSP ya. Ini ya. Ini jadi yang kita di madrasah namanya KOM. Jadi nanti karakteristik apa isinya karakteristik Bapak Ibu sekalian? Tugas hari ini mungkin Bapak Ibu sekalian hanya menyusun data-data ini dan ditulis kekuatannya seperti apa sekolah kita, madrasah kita kekuatannya gimana. Nah, ini kekuatannya ditulis ya, yang ini dihapus nanti, yang ini dihapus, ini isinya, ya, ini isinya, ini keterangan yang miring ya, yang ini nanti dihapus. Kalau yang kekuatannya jangan dihapus, yang jangan dihapus yang ini jangan dihapus teks ini ya. Tapi kalau yang ini dihapus nanti ketika diisi. Apa kekuatan madrasahnya? Kelemahan madrasah itu apa? Madrasah punya peluang apa dengan memiliki kekuatan tersebut? Nah, apa ancaman madrasah? Contoh, di dalam satu kecamatan terdapat 5 sekolah atau 5 madrasah yang sama-sama sanawiyah. Maka pasti akan menjadi ancaman. Kenapa? Karena jumlah warganya ditambah dengan sekolah atau madrasah yang sekian banyak, itu akan menjadi ada persaingan. Ya, ini makanya ancaman ditulis di situ, Pak. Nah, ini ya. Kemudian apa peluangnya? Oh, di sekolah Bapak Ibu sekalian ternyata MI-nya banyak. Yang mau sekolah ke sanawiyah pasti akan banyak. Itu namanya peluang. Nah, silakan ditulis ini ya. Oh, kekuatannya kami memiliki madrasah ada di tengah kota. Kemudian jumlah penduduknya banyak. Nah, kemudian kami punya pesantren sehingga siswanya dari santri, yaitu namanya penulis kekuatan di sini. Oke. Nah, keselarasannya bagaimana? Visinya apa? Lah ini tinggal copy ya. Visi sekolahnya apa? Misinya apa? Ini kan pasti ada di sekolah. Tujuannya apa? Kemudian refleksi terhadap ini Bapak Ibu sekalian menganalisis. Visi misinya sudah baik, banyak ditulis. Secara umum visi misi sudah selaras, ya. Akan tetapi ya ini silakan diberikan catatan. Ya, ini yang terakhir adalah analisis kondisi lingkungan pada satuan pendidikan. Contoh, Bapak Ibu sekalian menuliskan, mengingat lembaga kami ada di pedesaan yang jauh dari akses, kemudian bla 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 panjang, maka pasti akan ada penggunaan media yang tidak menggunakan media elektronik dan segalanya. Begitu ya? Ini ditulis. Ini sudah ada contohnya Bapak Ibu sekalian di kom. Silakan ambil di sini. sikurma.kemenak.go.id. Kemudian LK yang kedua, intra, ya ini menuliskan kurikulum. Nah, saya kira nanti Bapak Ibu sekalian akan belajar ini. Nanti saya coba kirimkan ke Bapak Ibu bagaimana cara menyusun ini. Yang disusun hanya 1 semester saja. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Karena ini kebutuhan Bapak Ibu. Ya, jadi nanti dituliskan nama mahasiswanya. Ini tugas hari pertama. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, barangkali template-nya ini ada di si kurma ini Pak ya? Oh enggak, template-nya sudah ada di LK tugas Pak. Tugas. Oke, di LMS. Template-nya nanti sudah ada di LMS. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Nanti ada di sana di LMS. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal cek. Mau nanya Bapak, Assalamualaikum. Silakan. Untuk yang kom, apa kita harus fokus sama sekolah? Iya, harus sekolah, harus madrasah Bapak Ibu. Tidak boleh bisa ambil dari sekolah lain, Bapak. Tidak boleh Pak, ini di sekolah sendiri. Jangan di sekolah yang lain.
Baik Bapak, baik terima kasih Untuk Bapak. apa? Agar nanti naskah ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Bisa dipakai di sekolah. Sekolahnya belum kurikulum merdeka, tapi Bapak Ibu sudah menyiapkan data yang contoh kurikulum merdeka, perangkat kurikulum merdeka. Oke. Yang ini Terima sudah kasih paham ya? Bapak. 1, 2, 3 ya? Nanti untuk pembuatan kom itu kita memilih satu jenjang begitu saja Pak ya. Oh, kalau komnya ini berbasis sekolah, Pak. Berbasis madrasah. Oh ya begitu. Nanti Ya, untuk kalau perangkat yang LK1 berbasis madrasah. Nah, kalau ini kan ini 1 semester. Ini kalau dulu namanya promise ya. Ini kayak promise dulu yang di 1B. Tetapi ini sebenarnya struktur kurikulum Bapak Ibu kalau yang ini. Nanti saya berikan contohnya ke Bapak Ibu atau silakan nanti lihat di Sikurma bagus kan sudah ada contoh itu. Ya, kemudian yang kedua besok itu ada contoh menyusun CP. Ini sudah ada LK-nya. Nanti bagaimana Pak cara menyusun rasionalitas mata pelajaran, tujuan mata pelajaran? Ini Bapak sekarang tinggal mindah dari data yang ada di Sikurma. Nanti di cara menyusun CP, ATP, apa sudah ada Bapak sekalian di sana. Tinggal disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu. Ya, dengan mapel Bapak Ibu. Bapak Ibu mapelnya berarti Al-Qur'an apa? Fikih ya. Fikih. Satu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian nanti akan belajar menemukan ini Bapak Ibu sekalian. Ada fase, ada elemen, ada keluasan. Coba kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, pernah mendengar fase Bapak Ibu di kurikulum merdeka? fase. Ya, pernah. Sama sekali nih Pak. Kalau dulu MI itu ada kelas bawah, kelas atas. Oke, benar ya? Kelas Iya. bawah kelas 1, 2, 3. Kalau yang kelas atas 4, 5, 6. Nah, sekarang di kurikulum merdeka itu ada namanya fase. Di mana fase itu? Nah, fase itu yang kelas 1, kelas 2 itu namanya fase A. MI ya. Yang ada yang ngajar MI kelas 1, kelas 2? Yang kelas 3 dan 4 itu namanya fase B. Yang 5, 4, 5, 6 itu namanya fase C. Nanti yang ngajar sanawiyah itu ada ke fase D. Nanti yang sanawiyah kelas 3 dan aliyah itu juga ada fase tersendiri. Coba nanti saya jelaskan saya coba tampilkan ini lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan tugas yang kedua ini ya. Ini tugas Bapak Ibu sekalian yang kedua. Nabi kita bener kok lagi. Ini deloki. Kok ibarat salah. Ini Sinten ya? Bu siapa minta tolong di mute dulu Bu. Iku bau tes dol iku, tuku nyar iku. Nah ini siapa ini? Yang Tuku nyar lah kok dandane ini kono lho. Kon masang Emily Yusuf kono. Lah ora Pak Wisnu ya? Oke sudah. Ya, biar tidak diskusi baut. Baik, Bapak Ibu sekalian, coba saya tampilkan satu kali lagi terkait dengan fase biar nanti Bapak Ibu sekalian paham betul tentang Nah, ini ya nanti struktur Bapak Ibu sekalian seperti yang contoh dibuat seperti ini, Pak. Ini struktur kurikulum. Nah, tetapi nanti itu pembagiannya ada di sana ya. Kalau ini struktur kurikulum secara penuh, nanti Bapak sekalian hanya yang kalau dulu namanya promes ya, yang untuk semester. Nah, kita lihat coba di sini. Nah, ini Bapak sekalian. Terlihat ya. Ini ada fase yang kita kenal ya, dalam CP ya. Nanti data-data ini Bapak Ibu sekalian mencarinya di data di kom.
Ya, di sana sudah ada di CP ATP. Bagaimana urutan fase? Kalau untuk yang PIAUD, kalau di sini tidak ada yang ngajar RA, siapa tahu ada yang ngajar Al-Quran fikih di RA. Itu fasenya fase pondasi namanya. Nah, kelas 1 dan 2 itu fase A. Kelas 3 dan 4 itu fase B. Ya. Kelas 5 dan 6 itu fase C. Ya. Fase D itu adalah kelas 7, 9. Ya. Fase E adalah kelas ini sebenarnya kalau ada C ada D, kemudian E di SMA kelas 9 ya. Ini kalau sebenarnya kalau di sini harusnya kelas 9 dan kelas 10, artinya sanawiyah kelas 9 dan SMA kelas 10. Nah, baru ini ada kelas fase F untuk yang kelas 11, 12. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian ya, ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ketika dibagi Pak Ilyas, nanti sekalian menentukan fasenya Pak. Ya, menentukan fase. Jadi nanti yang kelas yang ngajar di MI kelas 3 atau kelas 4 berarti dia ambil fase B. Karena nanti dokumennya berbeda-beda. Ya, ketika menentukan CP dan lain-lainnya itu ada di sini. Ada tergantung dengan penentuan fase ini. Oke. Jadi dicek nanti fasenya ngajar di kelas berapa, itu berarti di fase sesuai dengan data yang ada. Ini kalau di sini ada fase D kumpul jadi 7 sampai kelas 9. Ya. Ini yang akan menjadi acuan kita. Jadi nanti Pak Ilyas minta tolong dibagi dulu contoh yang MI. Gurunya ada 1, 2, 3, 4. Ya nomor 1 contoh Pak Ilyas. Ngajar kelas berapa Pak Ilyas? Pak Ilyas ngajar kelas 4. Berarti fasenya fase B. Ditulis kalian Pak. Ilyas kelas 4 garis miring fase B. Gitu. Ya. Agar nanti ketika mencari CP itu gampang. Nyari di dokumennya. Dari di dokumennya itu akan mudah menentukan fasenya. Jadi jangan hanya ditulis kelas 4-nya nanti biar tidak bingung lagi. Kecuali kita sudah hafal bahwa fase A kelas 1, 2, fase B 3, 4 gitu ya. Fase C kelas 5, 6. Fase D itu untuk sanawiyah gitu ya. Fase E untuk kelas 10. Nah, tapi nanti dicek lagi Pak ya. Sepertinya ini fase E itu adalah kelas 9 dan kelas 9 sanawiyah dan kelas 10 SMA madrasah aliyah. Nanti dicek lagi di data yang sudah ada. Ini untuk pembagian fase ya, sesuai dengan data kita. Nah, ini bagaimana menyusun TP ATP, nanti filenya saya kirim ke Bapak Ibu sekalian, tetapi secara prinsip TP itu CP itu sudah ada dokumennya. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal memindahkan CP-nya. Copy paste, Pak. Ya, copy paste. Jadi karena datanya sudah ada, tinggal disamakan dengan Bapak Ibu sekalian ngajar di mana, di kelas yang mana. Ya. Ini terkait dengan beberapa tugas yang di LK1 dan LK2. Nanti Bapak Ibu sekalian akan paham secara prinsip. Jadi kalau umpamanya kita coba jelaskan dulu yang terkait dengan tugas Bapak Ibu adalah ini pembagian secara prinsip Bapak Ibu sekalian. Ya ini ya. Jadi nanti hari pertama terkait dengan LK1. Hari kedua jadi Bapak Ibu sekalian setiap hari itu ada tugas. Bagaimana caranya biar mudah Bapak Ibu? Bapak Ibu mulai sekarang cari perangkat pembelajaran yang kurikulum merdeka. Sesuai dengan kelas Bapak Ibu. Biar nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan dengan lembaga Bapak Ibu. Jadi datanya nanti kalau ini data tugas hari ke-1 sampai hari ke-4 itu kan menyusun beberapa LK yang sudah ada standarnya. Ini hari kedua ya. Kemudian nanti di hari ketiga menyusun CP ya, ini merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP. Ini sudah ada Bapak Ibu. Datanya sudah ada, tinggal pindah.
Jadi Bapak Ibu sekalian tidak repot karena datanya sudah disediakan, Bapak Ibu sekalian tinggal memindahkan data ini. Ya, termasuk ini tugas yang keempat menyusun ATP ini sudah ada. Tinggal nanti Bapak Ibu sekalian menyamakan elemennya ditulis dulu, elemen berapa, elemennya yang apa itu sudah ada nanti di datanya. Ya, tinggal nanti Bapak Ibu sekalian mencoba untuk menyatukan. Nah, besok di akhir Bapak Ibu sekalian, ketika terkait dengan data ini, nanti di hari kelima kita akan ketemu dengan guru pamong. Guru pamong adalah guru fikih yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi nanti Bapak sekalian akan dibimbing secara teknis oleh Bapak Ibu guru pamong. Ya. Tapi secara tugas Bapak Ibu sekalian hampir setiap hari ada tugas. Ini ya setiap hari ada tugas. Makanya kalau bisa jenengan sudah punya data perangkat pembelajaran, minimal itu akan menjadi acuan Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga gampang. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya modul ajar. Ya. Sekali lagi, kalau nanti nyampe di modul ajar, itu bagaimana menyusun perangkat pembelajaran. Kalau saya sebutkan bahwa rukun arkanu, modul arkanu, perangkat pembelajaran itu 5, ada modul ajar, kalau dulu namanya RPP, ya. Ada modul ajar, kemudian yang kedua ada materi ajar atau bahan ajar, kemudian yang ketiga ada LKPD, lembar kerja peserta didik, bukan LKS ya. Nomor 4 ada media pembelajaran, nomor 5 ada assessment, instrumen assessment atau instrumen evaluasi. Jadi rukunnya perangkat pembelajaran yang nanti di modul ajar itu ada 5. Harus ada modul ajarnya, RPP-nya, harus ada bahan ajar, harus ada media, harus ada LKPD, dan ada instrumen assessment. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian setiap hari ya, kita akan bertemu, walaupun tidak harus Zoom, mungkin bisa diskusi di grup. Oke. Di mana Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan data-data itu? Ini saya coba. Ketika Bapak Ibu sekalian masuk di modul, saya coba masuk modul dulu ya. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian pertama kali masuk modul, itu harus ada yang di-download dulu Bapak Ibu. Ya, ini ya. Ini modul Bapak Ibu. Klik yang ini. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian masuk di modul seperti ini, jangan lupa untuk lihat modul. Ini Lokakarya, lihat modul. Kalau di atas ini adalah modul, file modul selain RA. Kalau yang ini untuk RA. Jadi klik. Nah ini wajib di-download oleh Bapak Ibu. Oke, ini di-download. Ya. Ini di-download agar nanti Bapak Ibu sekalian punya data. Seperti apa tampilan downloadannya? Itu seperti ini. Filenya. Ya, ini filenya Bapak Ibu sekalian. Jadi file modul perangkatnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah ada contohnya di sini. Nih ya, pengembangan perangkat pembelajaran ini harus di-download. Biar Bapak Ibu sekalian punya bisa paham bagaimana cara menyusun tugas. Ya, ini yang hari pertama. Ini yang terkait dengan sebentar, ini tujuan ini ya. Nih. Ini nanti aja ini. Baik, yang pertama kurikulum operasional madrasah. Ini sudah ada Pak, contohnya. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Di sini sudah ada ini kontrak belajarnya. Nah, ini prinsip penyusunan KOM. Ya. Ini dibaca, makanya kalau bisa ini di-download saja, Pak.
Jenengan kalau membaca di depan laptop itu kan kasihan, nanti capek. Ya. Ini di-download, di-print, nah, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca. Ini. Nih, penyusunan kom. Jadi ini ada data yang nanti sesuai dengan template ya, yang tadi dijelaskan. Jadi bagaimana menyusun kom. Ini harus dibaca memang. Jadi biar nanti Bapak Ibu sekalian bisa memahami. Nah ini kan harus kekuatannya apa saja yang akan ini. Ya, ini sudah ada apa yang harus diisi. Ini sudah ada. Maka ini yang harus punya. Nah, visi misi Bapak Ibu sekalian tidak perlu ngarang kalau visi misi, tinggal nyontoh di madrasah. Pasti di madrasah sudah ada, ya. Ini penentuan fase, ya. Nih. Visi merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan, ya. Ini pasti, ini setiap sekolah tidak boleh sama karena memang sendiri-sendiri visinya. Ya, punya tujuan sendiri. Nah, ini sudah ada Bapak. Jadi nanti ini tinggal di-download, Bapak Ibu sekalian akan memahami bagaimana cara menyusun LK yang disamakan, yang disesuaikan dengan kondisi real yang ada di lokasi atau di lembaga Bapak Ibu. Nah, ini tadi, ini yang LK2 Pak. Ini contoh intrakurikuler, dipilih topik-topik apa temanya apa saja. Ini semester 1 kan, ini tema semester 1. Ya, jadi nanti kita akan mencoba menghitung berapa jumlah menit yang ada di bulan Juli, Agustus, September, ini menghitung berapa minggu dan berapa menit. Jadi ngitungnya ketemunya di sini, Pak. Ya. Ini kan sama dengan prosem ya. Kalau dulu ya, program semester. Nih. Nanti karena kita ada intrakurikuler, apa bedanya intra, co-kurikuler, dan ekstra, Bapak Ibu? Kalau intrakurikuler itu yang berhubungan dengan materi pembelajaran di kelas, yang ada mapel-mapelnya. Ya, ini biasanya ditulis mapel-mapelnya. Kalau co-kurikuler ini adalah yang nanti akan dijadikan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai modul project P5 dan P2RA. Nih. Nih. Kemudian kalau ekstrakurikuler, kalau Bapak Ibu sekalian masih ada lagi di samping co-kurikuler ada ekstra yang apa ya? Yang itu menjadi kekhasan sekolah. Nah, silakan. Tapi kalau sudah tidak ada ekstra karena ada co-kurikuler ya sudah cukup. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal menuliskan data ini di sini. Ini sebenarnya tujuannya, jadi kalau madrasah Bapak Ibu sekalian belum menggunakan kurikulum Merdeka, maka Bapak Ibu akan menjadi duta kurikulum Merdeka di madrasah Bapak Ibu. Karena langsung belajar. Tapi kalau yang mahasiswa K2 itu akan ada 2 materi tambahan di pendalaman materi, tidak langsung ke lokakarya. Masih ada kurikulum Merdeka ditambah dengan moderasi beragama. Oke, ini sudah ada contohnya Bapak Ibu. Nah, ini kan? Ini cara menyusun, ini sudah ada Pak. Ini materinya udah. Nah, makanya nanti Bapak Ibu sekalian dibutuhkan mendownload ini, ya. Mendownload file yang ada di. Nah, yang paling penting juga Bapak Ibu sekalian harus mendownload masuk yang tadi saya sebutkan itu. Nih. Nanti kalau masuk si kurma, nanti Bapak sekalian akan diantarkan ke sini, Pak. Ini. Contoh TP, ATP, dan modul ajar kurikulum Merdeka pada madrasah. Oh, ini mapel Al-Quran Hadis. Ya, nanti Bapak sekalian tinggal cari ini Al-Quran Hadis. Nah, ini contohnya kan gini nanti ketika tugas-tugasnya, elemen. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Silakan nanti kita akan diskusi lebih lanjut ketika nyampe di materi ini. Nah, sekarang tugas Bapak sekalian menyusun kom dulu. Ini. Tetapi ini juga menjadi bagian Bapak Ibu sekalian untuk belajar. Nah, jadi sebenarnya nanti Bapak Ibu sekalian belajarnya masuklah di si kurma Bapak Ibu. Nih, si kurma. Saya coba ini.
Nah, ini ya, sikurma.kemenak.go.id. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu semuanya. Di data ini Bapak Ibu sekalian sudah disiapkan. Nih, tadi yang menjadi tugas Bapak Ibu adalah panduan implementasi ini yang bawah ya. Nah, ini KMA 347. Udah tinggal di-download Bapak Ibu. Post assessment tinggal di-download. Jadi beberapa tugas-tugas ini sudah ada di sini sebenarnya. Loh, saya pengen ngajar, saya pengen menyusun beberapa data umpamanya. Ya, ini silakan diklik, ini ada KMA, ada ini. Nanti tinggal dicari yang lain Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang sesuai dengan, nah ini, TP, contoh modul P5. Gimana Ibu, ada pertanyaan? Ini panduan IKM, TP, ATP semuanya ada. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau ngajar di Sanawiyah, tinggal klik ini dipilih Madrasah Sanawiyah. Pengen contoh, di sini ada fikih. Nah, fikih kelas 8. Ini kalau nanti akan mencoba untuk melihat bagaimana cara menyusun. Nah, ini ya, sudah ada. Ini buku. Tetapi yang kita butuhkan ini yang di sini Bapak Ibu sekalian. Nih. Nih, TP, ATP, ini kan modul ajar akidah akhlak. Nanti ini datanya sudah ada. Daftar, ini panduan implementasi. Nah, ini. Jadi tinggal diklik, read more, nanti akan keluar semuanya Bapak Ibu. Nih. Contoh modul fase ABC. Panduan P5 dan P2 TP, ATP, Quran Hadis. Panduan pembelajaran asesmen. Kurikulum ini panduan pengembangan kurikulum operasional madrasah, panduan IKM, TP, ATP, SKI. Nah ini yang Bapak sekalian yang dibutuhkan. TP, ATP dan modul ajar fikih MI, MTS, MA. Wah udah lengkap ini. Siap. Tinggal di-download, kemudian tinggal dibuka. Nah ini yang jadi acuan Bapak Ibu. TP, ATP dan modul ajar. Nah, nanti disamakan dulu datanya dengan ini yang ngajar kelas 1 dan 2. Fase apa? Fase A. Fikih madrasah. Tahun pelajarannya diganti. Tim penyusunnya Bapak Ibu. Ditulis nama Bapak Ibu, jangan ditulis tim fikih MI. Ya. Tapi ini untuk MI. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal mencari yang sesuai dengan kelas Bapak Ibu. Nih, loh Pak, kalau saya ganti boleh nggak? Boleh, materinya boleh. Tetapi secara prinsip, yang penting data-data ini, data CP dan ininya tidak boleh diganti kalau yang ini. Karena ini data yang pasti akan muncul. Ya, ini data dokumen. Ya, ini kan elemen fikih, kemudian ini elemen fikih ibadah ini. Silakan dibaca Bapak Ibu sekalian. Nanti tinggal disesuaikan. Loh Pak, bagaimana menentukan 16 jam? Nah ini kan tadi di kom itu kan sudah ada ya di awal ya. Itu kan sudah ada muncul materi-materi. Ya, tema apa? Mapel ya. Kalau kita sebutkan mapel. Ini sudah ada. Nih, ya ini yang kita minta tadi yang seperti di apa LK. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, ini alur TP, ini CP, jadi semuanya sudah ada Bapak Ibu sekalian. Ini contoh praktis ya. Ini contoh yang praktis menemukan data. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian tinggal masuk ke sikurma.kemenak.go.id. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Ini kalau jenengan pikirkan itu pusing nanti. Ya, itu harus segera digarap. Ya. Kalau jenengan mendengar saya, itu nanti kepalanya diletakkan seperti ini, seperti Pak Mustami Udin itu. Itu udah sepertinya udah mulai pusing ya. Nah itu nanti silakan download dulu ya. Bapak Ibu sekalian download dulu materinya, nanti biar Bapak Ibu sekalian punya data. Ya. Baik, silakan ada pertanyaan. Repot Pak, saya mau ditanyakan itu yang repot saya. Apa yang mau saya tanyakan?
Saya Pak mau bertanya, Nah, itu. Silakan Bu Fatimah. ya di materi itu Pak, apakah kita taruh materinya salah satu materi atau semua materi satu semester yang ada di PP? Oh, satu materi Bu. Kalau Satu yang materi. diminta yang sesuai untuk satu semester, yang satu semester yang tugas LK itu, yang LK 1A, 1B, itu yang semua materi yang ada di MI. Itu kan cuma melihat materinya saja. Terus nanti di visi misi itu Pak, apakah kita taruhkan nama madrasah kita atau langsung kekuatan, kelemahan? Oh, ditulis dulu nama madrasahnya. Nanti sama seperti tadi mau menulis visi misi sekolah yang lain, jangan. Ini sekolahnya jenengan gitu. Sekolah asli. Nanti kalau visi misi itu biasanya di kepala madrasah atau di waka kurikulum sudah ada datanya, itu dokumennya sudah ada. Oke. Ini bukan mau ngeritik sekolah jenengan, karena di situ ada analisis kan, boten. Jadi bukan ini karena Bapak sekalian akan menuliskan visi misi sehingga nanti saya kira madrasah akan bersyukurlah karena Bapak Ibu sekalian bisa menyusun perangkat kurikulum operasional madrasah. Ada yang lain? Pak Ilyas sudah ketemu Pak Ilyas datanya Pak Ilyas? Ya, ini masih Bapak. Masih saya catat apa saja yang dibutuhkan nanti setelah Zoom meeting, nanti saya konfirmasi dengan teman-teman. Oh gitu. Bapak Ibu sekalian butuh Zoom nggak? Butuh diskusi setelah saya nggak? Ya, pasti butuh Pak. Kalau butuh, setelah saya tutup, kita tutup, nanti saya alihkan Pak Ilyas menjadi host, sehingga ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi. Bisa Pak. Jadi tidak perlu buat host Zoom lagi, pakailah Zoom ini. Nanti Pak Ilyas saya jadikan host. Jadi nanti diskusinya Pak Ilyas dibuatkan data seperti ini Pak Ilyas. Sebentar. Jadi nanti ada nama. Ya, kom saja ya, LK1. Jadi ada nama, kemudian di nama itu di mana di sini? Boleh mencari. Oh, mati. Tahu nggak yang Putri? Jadi nanti ada nama lah dibagi lupa Ilyas. Kelas yang MI siapa? Atau saya tulis di sini ya? Atau saya serahkan Pak Ilyas saja nanti biar dikirim di grup biar tidak terlalu lama ya. Baik, saya kira Bapak Ibu sekalian terima kasih. Pak Ilyas saya jadikan host kalau Bapak Ibu sekalian masih mau rapat sebentar. Iya, nggak enakan LK1 untuk hari ini. Oke, Pak, tanya sedikit Pak. Silakan. Jadi untuk pembagian kelas itu misalnya kan begini, misalnya saya MTS itu ada 6 guru. Jadi 6 guru itu dibagi per jenjang. Jadi kelas 7-nya misalnya 2, kelas 8-nya 2, kelas 9-nya 2 begitu ya. Maksudnya supaya nanti perangkat pembelajarannya supaya semuanya komplit begitu maksudnya Pak. Ya, dan memang kita minta perangkat pembelajaran kalau bisa tidak sama. Materinya itu temanya tidak sama. Oke, belum tersusun Pak. Oke. Bentar dulu Pak. Silakan. Pertanyaan. Ini kan tentang Kumer Pak. Ya. Merdeka. Jadi kan kami tidak pernah punya ini Pak, tidak pernah punya buku pelajaran ataupun buku panduan untuk Kumer. Ya. Terus gimana ini? Apa kita harus download dulu buku tentang Kumer ini Pak? Ya. Kan di situ ada panduan kurikulum merdeka. Silakan. Atau minimal yang modul itu di-download Pak. Modul kita Lokakarya itu di-download itu materinya tentang Kurmer. Tapi kalau butuh tambahan materi Kurmer, yang itu masuk di si Kurma kemudian download kurikulum merdeka.
Panduan kurikulum merdeka. Berarti di kurma ke waras ra'a. Maksudnya materinya Pak, materi fikihnya yang sudah pakai kumer gitu Pak. Ya namanya kita disuruh kurikulum apa merdeka biar Bapak Ibu sekalian merdeka nyusun. Tapi kan tadi sudah ada Pak contohnya. Kalau buku sudah ada contohnya, kalau TP ATP sudah ada. Lah kalau semuanya jadi nggak jadi LK nanti Pak. Sudah ada Pak contohnya. Kalau ini beres lah jenengan. Kalau pengen tahu caranya itu sudah ada di situ. Yang penting ada beberapa tinggal copy paste disesuaikan dengan lembaga. Siap. Yang penting sekarang ditemukan dulu. Dibagi dari jumlah 20, yang MI berapa, yang MTS berapa, yang Alia berapa. Iya Pak. Nah, dari yang ketika ketemu, nanti dibagi yang nomor 1, MI nomor 1, Pak Ilyas semuanya ngajar kelas 1. Kemudian yang kedua, Pak Zaifuddin ngajar MI kelas 2. Itu kan ketemu nanti, biar ketemu fasenya fase berapa. Itu ya. Nah, saya tunggu di grup WA saja, biar nanti Bapak Ibu sekalian bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya yang lain. Tapi nanti kalau umpamanya mentok jangan kemudian rebutan kelas. Saya nggak bisa Pak, saya ngajar kelas 6 sejak dulu. Ya nanti ada yang ngalah lah. Nah, mau ngajar. Karena nanti Bapak Ibu sekalian ketika lulus, Bapak Ibu sekalian menjadi guru profesional Al-Quran Hadis, keluar nama di teks di sertifikat itu, nama Ilyas, SPD GR. Nah, jadi Bapak sekalian dapat titel GR, G-nya besar, R kecil. Guru profesional fikih di madrasah. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian kewajibannya bukan di madrasah Bapak Ibu. Karena itu melekatnya ke Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ngajar kurang jamnya, berarti bisa di MI, di MTS, di MA. Siap. Ya. Jadi kurikulum sertifikatnya saya berikan info sertifikat lah biar semangat. Karena kan itu yang ending kita. Tetapi secara prinsip Bapak Ibu sekalian jangan lupa tugas-tugas yang kemarin, yang pendalaman materi, ketika risum disimpan filenya. Kalau bisa satu kelas ini punya dokumen tugas yang dari KISI 21 sampai KISI 120 dijadikan satu. Biar nanti kalau besok mau belajar, ketika mau persiapan UP gampang. KISI-nya sudah ada, risumnya sudah ada, contoh soalnya sudah ada. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian lebih mudah untuk belajar itu. Gitu ya? Oke, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Ilyas, saya jadikan host. Silakan nanti dilanjut ini ketika saya keluar ini bisa dipakai Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.